Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan dulu, nama saya Dimas Nova Maulana Akbar. Ingin menanyakan sedikit tentang bisnis model kanvas yang Anda buat. Bolehkah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alicia Putri dari kelas LC 10, jurusan Entrepreneurship Business Creation. Oke. Di sini saya akan menanyakan berbagai pertanyaan. Apakah bersedia? Iya, insya Allah. Oke. Dalam pertanyaan tentang yang menyangkut bisnis model kanvas ini, setelah saya pikir-pikir, setelah saya rangkum, saya menemukan 9 pertanyaan. Ya. Yang pertama, siapa yang akan membeli produk Anda? Oke, itu berarti pertanyaannya masuk dalam customer segmentation ya. Nah, customer segmentation atau target pelanggan sendiri itu dalam bisnis sambal pecel saya ini itu dari semua kalangan, nggak terkait umur. Contohnya itu seperti kayak ibu-ibu, bapak-bapak, pemilik warung tentunya biasanya wirausahawan atau pencinta pecel pastinya sih. Oh iya, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa konsumen itu harus membeli produk yang Anda jual? Dan apa kelebihan dari produk Anda sehingga konsumen tersebut itu bisa berminat untuk membeli dan mengonsumsi produk Anda? Oke. Kalau kelebihannya sendiri ya, di sini kami menambahkan cita rasa yang biasanya, yang menambahkan dengan singkong. Jadi yang rasa biasa, yang katanya ya bisa kan? Gak ngerti ngomong apa aku. Yuk, berani nih. Ya, gak usah dikatain, nggak apa-apa. Ngeditnya suyang, soalnya kesal gimana? Ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Nova Maulana Akbar. Di sini sebagai moderator ingin menanyakan sedikit tentang bisnis model kanvas dari narasumber yaitu Amelia Alicia Putri. Sebelumnya, bolehkah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alicia Putri dari kelas LC 10 dari jurusan Entrepreneurship Business Creation. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang untuk menanyakan terhadap narasumber ya. Apakah narasumber sudah siap? Insya Allah siap. Oke, di sini saya menemukan 9 pertanyaan dari bisnis model kanvas. Yang pertama, siapa yang akan membeli produk Anda? Ya, yang akan membeli produk saya, target market atau target pasar dari produk saya ini, jadi semua kalangan tidak terkait umur. Contohnya seperti ibu-ibu, bapak-bapak, wirausahawan, pemilik toko tentunya, dan yang paling pasti adalah pencinta sambal pecel sendiri. Oh ya, jadi untuk segmentasi pasar dari produk Anda tersendiri itu tidak semata-mata menunjuk terhadap kalangan tersendiri, berarti mencakup semuanya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa konsumen itu harus membeli produk Anda dan mengapa konsumen kok bisa memiliki kecenderungan lebih dari produk Anda? Yang pertama, kita membuat produk sambal pecel singkong ini yang berkualitas tanpa pengawet. Yang kedua juga kami mempunyai cita rasa yang berbeda dengan sambal pecel lainnya karena kami di sini memiliki resep yang turun-temurun dari owner secara turun-temurun dari keluarga, sehingga
sehingga kami mempunyai cita rasa yang berbeda dari produksi-produksi lainnya. Oh, apakah berarti resep tersebut apakah memiliki hak paten agar konsumen lain itu tidak dapat meniru dan istilahnya mengcopy resep dari keluarga Anda? Pastinya ya, pastinya namanya resep turun-temurun biasanya memiliki hak paten tersendiri. Kita juga tidak segampang itu membagikan atau men-share resep-resep ke kalangan produksi lainnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana cara konsumen itu bisa menjangkau dan mengetahui produk Anda? Caranya konsumen ya, itu kan terkait juga dengan distribution channel ya. Nah, distribution channel itu kan media atau sarana yang dapat kami pakai untuk menyebarkan informasi tentang produk atau jasa yang kami tawarkan. Nah, channel tercakup dalam rencana pemasaran bisnis. Contoh channel dari bisnis kami ini adalah dari mulut ke mulut biasanya. Terus dengan adanya blog yang memudahkan seorang untuk mengetahui apapun dalam bisnis kami, mulai dari awal pertama kali dalam pembuatan bisnis ini. Seperti itu. Kami juga memiliki email marketing bagi siapapun yang ingin memberi masukan atau feedback yang mana akan berguna bagi kami untuk dapat memperbaiki bisnis yang kami ke depannya. Terus kita juga seperti mengadakan penjualan secara offline dan online. Untuk bagaimana untuk cara pemasaran online dari produk Anda, apakah secara individu perusahaan ke customer, ke konsumen, atau dengan memiliki perantara dari perusahaan unicorn kayak Shopee, Tokopedia, apapun itu? Ya, kami mempunyai perantara. Yang pertama, kita mempunyai seperti reseller. Jadi kita biasanya menitipkan sambal pecel itu ke warung-warung ya biasanya. Atau kalau enggak, warung itu mengambil sambal pecel kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menitipkan seperti di Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Oke. Untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi mau saya tambahkan. Untuk masa dari produksi sambal pecel Anda itu bertahan berapa lama? Bertahannya karena kita tidak memakai pengawet ya, jadi bertahannya tidak lama, sekitar 1 mingguan. Jadi sekitar 1 minggu. Itu 1 minggu itu dari pasca produksi atau 1 minggu dalam kayak proses penyimpanan dari bisa proses penyimpanan. Oh, dari masa, berarti bukan dari masa produksi? Bukan. Oh iya. Karena kamu produksinya kan tidak memakai pengawet ya. Jadi masih bisa lah untuk kita menjual secara online ya? Iya, bisa. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda agar bisa memikat para konsumen untuk selalu berada dalam ikatan perusahaan Anda? Oke. Itu sama saja dengan kita menjaga customer ya, menjaga hubungan customer atau menjaga customer relationship. Ya. Nah, menurut saya untuk menjaga hubungan yang menguntungkan di bisnis saya ini, cara usaha kami menjalin hubungan dengan pelanggan akan sangat berdampak pada penjualan image bisnis kami secara keseluruhan. Maka kami menambahkannya dengan cara kami mengadakan seperti potongan harga 25% khusus untuk pembelian ketiga dan kelipatannya. Terus yang kedua,
berbagai potongan harga yang kami adakan, atau promosi menarik untuk pembelian khusus seperti dalam aplikasi online. Yang ketiga, kami juga menyediakan jasa pengiriman gratis, yang mana konsumen itu membeli 100 cup ke atas. Seperti itu. Apakah dalam perusahaan Anda itu tidak menawarkan testimoni, di mana biasanya kan perusahaan food and beverage, F&B, itu biasanya kan dia memperkenalkan produknya dengan cara salah satunya adalah menawarkan testimoni dari produk tersebut, sehingga para konsumen itu bisa mencicipi secara langsung dari produk tersebut, dan ketika para konsumen nanti cocok, dia mungkin akan membeli. Atau biasanya mereka menggunakan cara awal dengan menerapkan sistem diskon. Jadi di mana dia mengeluarkan diskon besar-besaran sebagai tanda, biasanya sebagai tanda launching ataupun tanda produk itu bisa diproduksi secara massal dan distribusikan secara massal. Oke. Gimana? Kalau seperti testimoni kita pasti ada ya, tapi kalau testimoni itu kita khususkan untuk pembelian secara offline. Kalau secara online kita khususkan ya itu di potongan harga tadi. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja produk yang akan dipasarkan dan bagaimana cara Anda bisa menghasilkan uang? Jadi gimana proses pemasaran Anda sehingga dapat menghasilkan konsumen yang banyak dan menghasilkan uang? Iya, bisa diulangi pertanyaannya? Jadi bagaimana cara Anda bisa memasarkan produk Anda sehingga para konsumen dapat menjangkau atau bisa melihat produk Anda sehingga dapat menghasilkan uang? Ya, cara menjalankan bisnis kami ini ya. Cara menjalankan bisnis kami ini kan kami memproduksi sendiri ya, terus kita jual. Lah, kita menjualnya itu dalam ada dua metode online atau bisa dengan offline. Ya, cara kami mendapatkan keuntungan atau uang ya tadi pertanyaannya ya. Ya. Ya itu ya dengan konsumen, tentunya dengan konsumen membeli produk kita, produk yang sudah kita jual itu. Gitu. Seperti itu. Oke. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa sih yang Anda lakukan untuk meraih value yang besar? Strategi ya. Yang pertama, untuk meraih value berarti meraih nilai yang besar ya dari konsumen ya. Yang pertama, kita pastikan bahwa produk kita ini benar-benar produk yang aman dan benar-benar baik untuk disebarkan ke masyarakat, tidak hanya sekedar makanan yang dibuat makanan sambal pecel yang dibuat dari singkong, tapi kita juga memperhatikan komposisi di dalamnya itu. Jadi kita terus memperhatikan produksi sambal pecel kita ini. Terus dengan kita menambahkan potongan harga juga gitu. Dengan tentunya juga kita pelayanan juga diutamakan, pelayanan yang ramah, cepat gitu. Iya, oke. Tentunya rasa yang lezat dan nikmat. Berarti produk Anda ini fokus di soal rasa. Iya. Rasa berarti ya. Ya soalnya kan makanan ya. Apalagi kalau bukan rasa yang dituju gitu. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, sumber daya atau resource apa yang wajib dimiliki untuk menjalankan bisnis? Ya, sumber daya, kayak resource ya berarti.
Oke, resource itu sumber daya yang dibutuhkan bisnis untuk menjalankan bisnis kami. Untuk menjalankan bisnis kami ini ada dua. Yang pertama sumber daya alam atau SDM itu mencakup seperti kayak marketing, juru masak, reseller, distribution, lokasi yang strategis, dan para pekerja yang kompeten dan disiplin dalam bekerja. Yang kedua itu adalah tools. Yang pertama itu kendaraan untuk pesan antar, yang kedua komputer untuk penggunaan layanan pemesanan, pelaporan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ruang kantor sebagai ruang untuk bekerja. Yang keempat, yang terakhir ini adalah lokasi yang strategis untuk kantor, tempat produksi kita. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan memenuhi kebutuhan bisnis Anda di luar key activities tersebut? Siapa penyuplai dari bahan baku untuk usaha Anda? Berarti key partners ya, kata lainnya. Oh ya. Dalam proses memproduksi hingga pemasaran produk sambal pecel singkong ini tidak membutuhkan ahli yang mempunyai pengetahuan khusus. Namun resep atau metode pembuatannya itu dilakukan oleh ownernya sendiri, oleh saya sendiri secara turun-temurun dari keluarga gitu. Sehingga tidak perlu untuk membayar karyawan khusus untuk membuat sambal pecel ini. Oke. Untuk ini pertanyaan terakhir, apa saja pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda? Waduh, kalau pengeluaran pasti banyak ya. Yang pertama itu cost struktur ya berarti ya. Yang pertama yang kita keluarkan pasti dalam biaya produksi, terus biaya distribusi, biaya transportasi, biaya promosi, biaya penyusutan alat, dan bahan makanan, terus gaji karyawan, gaji listrik, seperti itu. Oke, untuk modal, menggunakan modal apa? Kalau modal kita menggunakan modal sendiri, self revenue lah. Oke, demikian berbagai pertanyaan yang telah saya sampaikan. Mungkin ada beberapa tanggapan sanggahan yang perlu diperbaiki, dan selebihnya udah baik. Oke, demikian untuk pertanyaan yang sudah saya lontarkan, dan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.